Assalamualaikum dulur, pemirsa PKS TV yang berbahagia. Masih bersama kami di Lincaan PKS, Pernak-pernik Kota Solo. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang RPJMD 2021 dan 2026. Pemirsa PKS TV yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui kita punya Mas Wali Kota yang baru ya, Mas Gibran. Dalam periode kali ini Mas Gibran harus menyusun RPJMD sebagai ejawantah visi misi beliau di periodenya. Maka kita sebagai warga Kota Solo mesti melihat nih RPJMD-nya seperti apa. Ke depan Kota Solo harus bagaimana, berbenah yang seperti apa. Maka di kesempatan kali ini kita ada hadir Bapak Gofar, anggota Dewan kita yang mulia, anggota Komisi 2, juga mantan Pansus RPJMD. Baik, langsung saja kita sapa Pak Gofar. Assalamualaikum Pak Gofar. Waalaikumsalam Mas Kadir. Ya, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak Gofar ini beliau adalah anggota Komisi 2, juga mantan Pansus RPJMD di tahun 2021 dan 2026 Pak ya? Sampai 2026. Okay. Apa sebenarnya gambaran dari RPJMD periode kali ini Pak Gofar selaku Pansus RPJMD periode ini Pak? Iya, jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu apa itu RPJMD. Jadi RPJMD itu singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi ada rencana pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahunan, dan ada rencana pembangunan jangka menengah daerah, ini 5 tahunan. Jadi setiap wali kota baru itu diwajibkan untuk menuangkan visi misinya di dalam RPJMD, sehingga RPJMD ini usianya 5 tahun. Nah, Pak Mas Wali ini yang terpilih tahun 2021 dilantik Februari kemarin, dia wajib 6 bulan setelah dilantik harus sudah menuangkan visi misinya ke dalam RPJMD yang diajukan kepada DPRD. RPJMD-nya berusia 5 tahun, jadi 2021 sampai dengan 2026. Meskipun begitu, RPJMD ini sebenarnya disusun tidak hanya dari visi misi wali kota, itu yang utama, tetapi juga ada kajian teknokratis atau kajian ilmiah berkenaan dengan RPJMD yang dilakukan oleh leading sektornya adalah Bapeda. Kemudian juga ada partisipatif dari masyarakat, jadi ada musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan untuk rangkaian dalam menyusun RPJMD. Kemudian nanti digabungkan dengan visi misi wali kota, nanti menjadi rancangan RPJMD yang kemudian nanti diajukan kepada DPRD untuk dibahas pemerintah kota bersama DPRD, yang nanti produk hukumnya berupa peraturan daerah tentang RPJMD. Dan ini nanti Mas Kadir, ini betulnya sekian ini. Yes. Rencana 5 tahun kita ini, dan ini nanti produk hukumnya berupa peraturan daerah yang akan menjadi apa istilahnya pedoman ataupun babon pembangunan Kota Solo selama 5 tahun. Jadi di situ ada nanti 2021 apa targetnya, 2022 apa targetnya, dan seterusnya sampai nanti di akhir 2026 targetnya seperti apa. Jadi ini yang mesti juga perlu diketahui oleh masyarakat. Baik Pak Gofar, RPJMD ini kan disusun mestinya setelah 6 bulan sejak pelantikan Mas Wali Kota, gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, perumusan RPJMD ini kan dirembuk di masa pandemi, gitu ya. Sebagaimana yang diketahui Kepala Bapeda kita Pak Tulus Widayat itu, perumusan RPJMD ini dirumuskan ketika indikator ekonomi kita mengalami kontraksi.
bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Solo itu mengalami minus 2% gitu ya dibanding 2019. Kemudian juga ada pengangguran yang meningkat. Nah, pembahasan RPJMD di masa pandemi ini kira-kira apa dampak ke depannya ini Pak Gofar? Ya, jadi memang ini bagian yang kemarin pada waktu kita bahas di Pansus begitu. Ini bagian yang ramai untuk kemudian kita bicarakan. Apakah ketika RPJMD kita bahas asumsi-asumsinya ini apakah asumsi-asumsi bencana kedaruratan di mana memang kontraksi yang terjadi sangat dahsyat ya, sampai pertumbuhan ekonomi sampai minus. Kira-kira apalagi ini pandemi kita ini kan Berakhir kapan kan nggak jelas. Kan belum ada yang bisa memprediksi apakah 2021 ini selesai. Kemarin dianggap awal 2021 sudah landai, tapi ternyata bulan Juli diperpanjang lagi gitu ya? Meningkat drastis. Akhirnya ada PPKM dan sampai sekarang diperpanjang itu. Dan ini nggak tahu selesainya kapan. Sehingga memang kemarin juga sempat kami tanyakan ke Kementerian Dalam Negeri, kira-kira seperti apa kita menyusun RPJMD. Dan jawaban dari Kementerian Dalam Negeri bahwa ya diasumsikan normal. Karena memang kondisi darurat, kondisi bencana itu adalah kondisi istimewa yang itu. Sehingga asumsi atau target-target itu ya seperti normal, seperti itu sebenarnya. Jadi yang jadi patokan nanti tidak hanya kondisi kita di tahun 2020, tetapi juga kondisi tahun 5 tahun sebelumnya atau pada periode yang kemarin 2016 sampai 2020. Jadi 2019 itu misalnya pendapatan kita berapa, 2020 kan mengalami penurunan. Jadi kayak tidak hanya menggunakan data 2020, tapi bahkan data 5 tahun itu kita gunakan untuk kemudian termasuk capaian-capaian periode kemarin itu menjadi acuan kita. Tidak hanya sekali lagi tidak hanya tahun 2020 di mana bencana itu ada. Sehingga target-targetnya semestinya ya target seperti dalam asumsinya adalah nanti normal. Nah, dan dari Kemendagri juga menyampaikan bahwa kalau nanti ternyata pada tahun tertentu misalnya 2021 atau 2022 nanti kondisi bencana, maka bisa jadi kan target pada tahun itu di RKPD yang tahunan itu bisa jadi kurang dari target RPJMD. Ya, itu bisa dengan kemudian narasi bahwa karena masih kondisi pandemi, bencananya belum berakhir, maka capaian target itu tidak bisa seperti normal yang direncanakan di RPJMD. Tapi pada dasarnya ini memang jadi tantangan. Nah, kita kemarin itu memang tidak kemudian mutlak seperti saran dari Kemendagri, tapi juga tidak pesimis bencana, kemudian asumsinya asumsi bencana, misalnya tadi pertumbuhan ekonomi minus 2, kemudian kita buat nanti tahun ini 2002 minus 1, minus tidak. Tapi kita buat jalan tengah begitu, sehingga yang biasanya kita misalnya laju pertumbuhan ekonomi itu targetnya sekitar 6, ya ini kita buat 4, 5 gitu. Jadi kita buat ya normal banget begitu, ya antara optimis dan pesimis tapi di tengah-tengah, moderat gitu lah Pak ya. Iya, moderat begitu. Oke Pak Gofar, tadi dikatakan RPJMD ini salah satunya berangkat dari visi misi wali kota gitu ya. Nah, visi misi wali kota ini kan mewujudkan Surakarta yang kota berbudaya, modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Diwujudkan di dalam RPJMD yang seperti begini ini. Kira-kira untuk membahasakan ke warga kota Solo agar lebih membumi itu bagaimana Pak? Ya, memang ini nanti menurut saya menjadi tantangan Pak Wali atau Mas Wali ya, beserta perangkat ini yang kalau yang ada di dokumen ini bahasanya memang bahasa teknokratis sekali, kemudian bahasa birokrasi, bahkan capaian indikator itu ya indikator kinerja umum yang nanti akan menjadi penilaian bagi ASN untuk jenjang karir dia di Kemenpan ini. Nah, memang kemarin juga sempat saya tanyakan pada waktu di pembahasan itu, ini apakah dari visi misi wali kota
yang sudah disampaikan, juga janji-janji kampanye Pak Wali, Mas Wali ketika kampanye kemarin itu, ada nggak yang kira-kira nanti masyarakat ketika mendengar, membaca atau melihat itu langsung nyantol begitu? Kan nggak mungkin nanti masyarakat memahami buku Stapel ini. Berbeda ketika ada satu tagline atau idiom atau slogan atau apa namanya. Sehingga kalau dulu ada berseri, bersih sehat rapi indah, begitu, terus indikatornya jelas, ada dapat adipura, terus kemarin ada 3 WMP, wasis, waras, wasis, warak, mapan, papan. Saya saja bukan wali kota apal gitu ya, karena itu jadi. Kemudian indikator-indikatornya juga jelas. Misalnya waras kemarin, periode kemarin itu, Pak Wali akan bangun rumah sakit di 5 kecamatan, walaupun tercapai baru 2 gitu. Nah di periode kali ini Mas Wali ini sudah mencita-citakan, visikan ya, kota yang budaya, modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Nah, ini bentuknya, indikatornya, kemudian warga Kota Solo biar menangkap ini maksudnya besarnya seperti apa ini? Nah ini yang tadi kemarin saya tanyakan di ini, dan sampai pada saat pembahasan itu memang belum ada begitu. Nah, makanya ini bagian yang kemarin kita sampaikan ke Pak Wali. Nanti menjadi PR Pak Wali menurut kami untuk bisa membumikan visi misinya ini, kemudian bisa disungkuyung oleh seluruh warga untuk capaian visi misi ini. Menurut saya ya Pak Wali mesti harus bisa membahasakan buku setebal ini, visi misi yang setebal ini menjadi kalimat yang ringkas yang kemudian difahami dengan target yang jelas. Misalnya dia mau gesit tangguh, berarti tumbuh UMKM yang kuat, berapa yang mau ditumbuhkan? Misalnya 1000 dan sebagainya. Intinya biar lebih membumi. Ini mumpung masih awal-awal ya, karena ini 26 Agustus ini 6 bulannya pas. Kemarin di 26 Februari, 26 Agustus, dan ini baru sampai. Tapi nanti untuk implementasi dari RPJMD ini, kami berharap kalau nggak bisa memberi PR ya, kami berharap ya Pak Wali dan perangkatnya bisa membuat apa yang bisa sangat dipahami oleh masyarakat luas. Periode berikutnya menyederhanakan bahasa biar tanpa membuka ini sudah paham arahnya dan gesit itu seperti apa, maksudnya begitu. Tangguh itu maksudnya apa? Begitu yang tangguh itu begini, gesit itu begini. Seperti itu dengan tadi apakah dengan indikator yang jelas seperti Pak Wali yang lama itu sing jenenge wasis kuwi ya, saya bagi warga miskin saya gratiskan sekolahnya. Jadi gitu itu kan jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita berharap ini RPJMD yang kita bahas di DPRD dan pemerintah kota itu kemudian bisa membumi dan bisa disengkuyung semuanya. Ya, sehingga menurut saya perlu ada kata-kata sederhana atau kalimat sederhana yang ringkas yang dipahami oleh masyarakat umum. Baik Pak Gofar, sekilas ketika kita baca isi RPJMD tadi itu ada belum ada sinkronisasi antara angka yang tertulis atau data yang tertulis di RPJMD dengan kenyataan yang ada di masyarakat umum. Misalnya angka pengangguran terbuka dengan data KIS di Solo ini ada miss gitu ya. Ini kira-kira bagaimana ini? Saran dari Pak Gofar. Jadi memang nanti menjadi tantangan Pak Wali, bagaimana target-target capaian yang diwujudkan itu benar-benar real terjadi. Karena memang kadang jadi seperti contoh ya, tahun 2019 itu angka kemiskinan kita 8%. 2020 9%, naik 1%. Kalau taruhlah 2020 ya, 9% itu dari 570 itu kan sekitar 45.000 ya. 45 ribuan ya, atau 50.000 lah. Tapi kalau kita lihat data KIS yang dibayari oleh pemerintah
PBI, baik itu APBN atau APBD Kota Surakarta, itu hampir 300.000. Jadi kan 60% itu. Nah ini jadi yang miskin itu yang tadi 9% atau seperti data BPS atau data KIS misalnya begitu. Sehingga memang ini hal-hal seperti ini memang nanti menjadi tantangan juga. Misalnya jalan halus itu di dalam RPJMD targetnya 90%, jalan bagus. Nah, realnya tenang 90% tenang enggak gitu lah. Artinya bagian-bagian tantangan yang misalnya perlu bagaimana Pak Wali bisa mengorkestra, mengharmoni OPD itu termasuk juga masyarakat, sehingga capaian-capaian target itu tidak hanya ada di buku, kemudian nanti membuat laporannya juga ini, atau kadang terkaget-kaget, loh saya sudah melakukan intervensi untuk kemiskinan begini dan begitu, tapi kok angka kemiskinannya masih tidak bisa mencapai target. Seperti kemarin kan targetnya 2020 itu 6%, tapi ternyata masih 9%. Nah ini kan kaget loh, padahal intervensinya banyak, RTLH macam-macam itu sudah dari penganggaran untuk kemiskinan itu sudah, penanggulangan kemiskinan itu banyak, sehingga pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Nah ini menjadi tantangan Pak Wali untuk kemudian benar-benar OPD itu mampu untuk kemudian menerjemahkan target-target itu dalam tatarannya. Iya. Pak Gofar, kita tahu bersama ini kan, Mas Wali Kota ini kan tantangan di depan ini kan banyak. Tapi kita juga tahu bahwa Mas Wali Kota ini, di belakang Mas Wali Kota ini banyak potensi dan harapan warga Kota Solo ini. Beliau putra dari Bapak Presiden, tentunya dengan segala privilege-nya gitu ya, untuk membangun Kota Solo ini sudah banyak alat dan kelengkapan untuk membangun Kota Solo. Kira-kira bagaimana nih Pak Gofar melihat dan harapannya gitu Pak? Ini sebuah potensi besar yang dimiliki oleh Kota Surakarta, sebagaimana di periode kemarin juga ketika Pak Jokowi jadi presiden, waktu kita dialog dengan Pak Wali yang lama itu di Loji Gandrung itu saya sampaikan, Pak, kita punya presiden insya Allah. Saya yakin pasti ada karpet merah lah untuk anggaran atau bantuan atau apa yang ini. Sepenuhnya untuk kebaikan warga Kota Solo sebenarnya. Nah ini yang waktu itu kita sampaikan. Apalagi kita sampaikan ke Pak Wali yang lama, bagaimana bahwa bantuan-bantuan yang dari pusat, baik dari kementerian atau dari yang lainnya itu bagaimana bisa dimaksimalkan sesuai dengan RPJMD yang dibuat, sesuai dengan visi misinya. Ini apalagi sekarang Mas Wali ini adalah putra mahkota Pak Presiden, artinya putra dari Pak Presiden, tentunya jalur itu mungkin bisa jadi akan lebih bisa lebih kuat, dan itu kita lihat dan tampak bahwa menteri-menteri banyak juga yang hadir ke Solo begitu. Artinya tantangan Mas Wali Kota ini mewujudkan segala potensinya itu ke dalam RPJMD yang visi misi beliau yang yang kita khawatirkan begini Mas, jangan sampai nanti karena ada bantuan diterima, sehingga 5 tahun ke depan potensi yang besar itu tidak menunjang perencanaan ini. Tetapi malah jadi bahasa yang sering terjadi kita ini sering membangun yang tidak direncanakan, merencanakan yang tidak dibangun. Jadi kalau yang kita rencanakan malah nggak disentuh, tiba-tiba ada bantuan ini, padahal di perencanaan kita tidak ada. Belum ada si tombol kan. Akhirnya bantuan-bantuan itu tidak sesuai dengan perencanaan kita. Karena kita yakin minimal sampai atau 2024 masa jabatan Pak Presiden Jokowi, pasti Solo kemungkinan besar banyak hal-hal yang bisa dicapai oleh Solo. Dan tadi kalau saya boleh berpesan gitu sebagaimana kemarin ke Pak Wali yang lama dulu waktu kita ketemu, bisa memanage dan memanfaatkan tidak waton bantuan diterima, atau maka didahului saja subjek itu
perencanaan kita begini, kira-kira Solo nggak mampu, berarti mintakan aja ke pusat agar didanai oleh pusat. Sehingga potensi yang besar itu tidak kemudian terbangun, memang terbangun, outputnya ada, tapi outcome kita juga bisa mengambil manfaat dari itu semua. Atau bahkan kota Solo jadi acak-acakan karena kono bangun ini, justru kono. Jadi, tapi kita kan punya master plan. 5 tahun ini RPJMD secara memang ada RT/RW, ada tata ruang dan wilayah yang sudah kita sahkan juga. Ini RPJMD sudah akan dievaluasi oleh gubernur, kita tinggal menunggu evaluasinya, kemudian nanti disinkronkan. Nah, harapannya benar-benar oleh Pak Wali dan perangkat itu dilaksanakan. Buku ini jadi pedoman dan gabungan pembangunan 5 tahun. Kalau ada pembangunan, ya kita buka dulu. Ini UMKM, Kementerian UMKM, kita mau mencetak pertumbuhan UMKM 12% nanti 2026. Bisa yang dapat apa di sini, dan sebagainya. Pembangunan kita targetnya 90% jalan Solo halus, misalnya gitu yang baik gitu. Nah, langsung bisa. Jangan sampai kemudian potensi yang besar itu kita membangun yang tidak kita rencanakan, keluar dari babonnya ini. Nah, sebaliknya babonnya ini setelah nanti dicek di akhir periode kaget, kok nggak tercapai. Karena tadi membangunnya bukan yang direncanakan, tapi ini yang kalau boleh berpesan gitu. Nah, ini bagian yang kita harapannya sehingga memang benar-benar Solo yang kita cintai ini bisa maju dan rakyatnya bisa sejahtera. Baik Pak Gofar, warga Kota Solo, kita punya kewajiban ini untuk mengawasi Mas Wali Kota ini dengan segala potensi dan keunggulannya, gitu ya. Kita patut bersyukur ya sebagai warga Kota Solo. Sudah begitu, bersama dengan anggota Dewan menyusun RPJMD untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, ini juga melibatkan masyarakat loh. Juga melibatkan masyarakat. Itu. Iya. Artinya kita mesti sama-sama mengawasi kinerja Mas Wali Kota, karena pekerjaan Mas Wali Kota ini 5 tahun ke depan sukses tidaknya dilihat dari indikator pembangunan ini akan memuluskan jalan ke depan Mas Wali Kota sendiri, kan gitu ya. Atau kalau memang ada catatan-catatan juga menjadi catatan warga Kota Solo itu sendiri. Oke, pesan terakhir Pak Gofar untuk Mas Wali Kota tentang RPJMD ini apa Pak? Sebenarnya pesannya sudah tadi masuk tadi ya. Jangan sampai kita bersusah-susah merencanakan seperti ini. Visi misi panjenengan Mas Wali sudah ada di RPJMD, dijabarkan di sini. Monggo ini nanti jadi pedoman untuk panjenengan mengimplementasikannya di lapangan. Ini nanti saya pakai ini, sini pakai ini, sehingga benar-benar ini panjenengan jadikan pedoman, karena ini ya dari panjenengan sendiri. Kita hanya dari DPRD membahas untuk kemudian kita tidak pernah merubah visi misi tapi hanya indikatornya mungkin agak ditingkatkan dan sebagainya. Ini yang harapan kita, sehingga benar-benar mimpi kita bersama dari masyarakat, DPRD, utamanya Pak Wali dengan wujud RPJMD ini bisa benar-benar antara yang ada di buku ini dengan realitanya nanti di akhir 2026 itu benar-benar saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Gofar. Warga Kota Solo, demikian diskusi kita dengan Bapak Gofar selaku anggota Dewan tentang RPJMD. Kita punya Mas Wali Kota, kita tunggu usulan-usulan tadi, bagaimana kita tunggu tagline-nya, kata-kata ringkas agar warga Kota Solo ini memahami apa yang akan dilalui 5 tahun ini. Demikian lincaan PKS kita kali ini. Lincaan pernak-pernik Kota Solo. Jangan lupa like, subscribe, dan share di PKS TV di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.